Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah teman-teman, di video berikut ini kita akan membahas tema baru. Sebelum kita membahas tema baru, kita baca doa dulu ya. Bersikap anak soleh, duduk manis, siap menadahkan tangan ke depan. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih ya teman-teman ya yang sudah berdoa sama Bunda. Teman-teman, Bunda akan membahas yaitu tugas seorang TNI nih. Sebelum Bunda bahas tugas seorang TNI, Bunda mau tanya, kira-kira teman-teman tahu nggak tugas itu apa? Nah, pengertian dari tugas itu teman-teman yaitu adalah pekerjaan atau tanggung jawab seseorang. Misalnya nih teman-teman, seperti tugas teman-teman sebagai seorang murid yaitu wajib mengerjakan tugas yang Bunda kasih nih teman-teman. Nah teman-teman, sekarang Bunda akan membahas nih tugas seorang TNI. Kira-kira teman tahu nggak tugasnya apa? Ya, tugas TNI itu banyak ya teman-teman ya. Yang pertama itu bisa mengamankan wilayah negara kita, misalnya di perbatasan. Terus itu teman-teman, biasanya itu mengatasi aksi terorisme nih teman-teman. Kalau misalnya ada teroris nih, nah Pak TNI kita yang bakal mengamankannya. Kalau biasanya ada bencana nih teman-teman, TNI juga membantu dalam pencarian korban ataupun memberikan bantuan nih teman-teman. Nah teman-teman, tugas TNI tidak hanya di darat ya, tugas TNI juga ada yang di laut maupun di udara. Seperti berita yang baru-baru aja terjadi nih teman-teman, salah satunya yaitu kecelakaan pesawat. Teman-teman ada nonton nggak beritanya? Nah, TNI juga membantu dalam bersama-sama menolong dan membantu mencari korban. Nah, teman-teman, kita akan bercerita nih. Silakan teman-teman perhatikan, dengarkan ya. Silakan Bunda Bita. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oke teman-teman, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Bunda Bella ya. Nah sekarang Bunda Bita akan bercerita nih teman-teman. Kira-kira cerita apa ya? Nah silahkan teman-teman simak ya dan didengarkan. Semoga teman-teman senang dan mau mendengarkannya. Nah teman-teman, Bunda Bita akan bercerita tentang apa ya? Oke, tentang apa nih? Kemarin kan sudah tentang tentara bergajah. Kalau ini Bunda Bita akan bercerita tentang Isra Mi'raj yang sebentar lagi akan kita rayakan nih teman-teman. Sama kayak Idul Adha, Idul Fitri. Nah, Isra Mi'raj ini peristiwa penting bagi kita umat Islam untuk merayakannya. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya apa itu Isra Mi'raj? Nah, Bunda Bita akan menjelaskan tentang Isra Mi'raj dulu ya. Nanti baru Bunda Bita akan cerita kenapa sih bisa terjadinya Isra Mi'raj itu. Isra itu artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Nah, sedangkan Mi'raj ini perjalanan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa di Yerusalem ke Sidratul Muntaha. Teman-teman tahu nggak Sidratul Muntaha itu apa ya? Nah, Sidratul Muntaha itu langit yang paling tertinggi sekali. Kita mempunyai 7 lapisan langit. Nah, teman-teman. Nah, setiap langit itu ada apa ya? Nanti ya, teman-teman mendengarkan cerita Bunda Bita ada apa ya di setiap lapisan langit itu. Nah teman-teman, peristiwa Isra Mi'raj ini wajib kita merayakannya. Oke, teman-teman, Isra Mi'raj ini dirayakan pada tanggal 27 Rajab, atau kalau tahun ini kita bertepatan
tanggal 11 Maret 2021. Nah, malam Rabu. Nah, malam Kamis nanti teman-teman bisa merayakan. Biasanya di setiap masjid itu ada merayakan Isra Mi'raj. Nah, Bunda Vita akan menceritakan nih apa itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi kan tadi ya, perjalanan Nabi yang ditemani oleh malaikat Jibril. Teman-teman tahu nggak ya malaikat Jibril ini siapa? Oke, malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, malaikat Jibril ini menemani Nabi Muhammad SAW ke langit paling ketujuh. Nah, setiap langit yang Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naikin, Nabi Muhammad itu mengendarai apa ya? Nabi Muhammad mengendarai hewan yang berbulu putih atau semacam kayak kuda yang bisa terbang nih. Namanya itu burak. Burak ini kecepatannya sejauh mata kita memandang. Jadi sangat cepat sekali dia naik langit yang sangat cepat. Nah, setiap langitnya itu Nabi Muhammad ketemu dengan para nabi. Ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh. Nah, paling ke atas, paling ketujuh, Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika sudah sampai di langit ketujuh, Nabi Muhammad ketemu dengan Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk umatnya mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Ya Allah, kuat gak ya kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad? Umat yang kecil-kecil loh ini, kita umat yang paling kecil di antara para nabi. Kita umat yang paling kerdil teman-teman. Mampu enggak ya kita nih mengerjakan 50 waktu dalam sehari semalam? Nah, turunlah Nabi Muhammad ke tingkatan langit yang ke bawah. Bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya nih, wahai Nabi Muhammad, apakah yang diperintahkan Tuhanmu untuk umatmu yang wajib umatmu kerjakan? Nabi Muhammad menjawab, Tuhanku memerintahkan untuk umatku mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Nah, Nabi Musa menjawab, wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup mengerjakannya. Umatmu itu kecil, sedangkan aku sudah menguji Bani Israel. Nah, Nabi Muhammad naik lagi ke langit paling tertinggi menggunakan kendaraan burak tadi. Karena dia sangat cepat, jadi Nabi Muhammad sangat cepat menyampai langit tertinggi. Nabi Muhammad minta keringanan kepada Tuhannya, kepada Allah. Nabi Muhammad meminta bahwa bisakah dikurangin lagi kewajiban untuk umatnya yang mengerjakan 50 waktu itu. Nah, Allah mengurangi. Setelah beberapa kali Nabi Muhammad minta keringanan, ketemu lagi Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya lagi, wahai Nabi Muhammad, berapakah keringanan yang Tuhanmu berikan untuk umatmu kerjakan? Nabi Muhammad menjawab, Tuhanku sudah memberi keringanan untuk umatku mengerjakan sholat sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Tapi Nabi Musa tetap menjawab, Nabi Muhammad, umatmu tidak akan mampu loh mengerjakan sebanyak 5 waktu itu. Tapi Nabi Muhammad menjawab, bilang Nabi Muhammad, wahai Nabi Musa, aku
Aku sangat malu jika meminta keringanan lagi kepada Tuhanku atas perintah yang Tuhanku berikan untuk umatku. Di waktu itu, insya Allah umatku bisa mengerjakannya. Dan 5 waktu itu ada apa aja ya teman-teman ya? Teman-teman tahu nggak? 5 waktu itu sholat apa aja yang biasa kita kerjakan? Pertama ada sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuh itu sebanyak dua rakaat. Nah, yang siangnya kita mengerjakan sholat zuhur. Sholat zuhur itu ada 4 rakaat. Nah, ketika sorenya kita mengerjakan sholat asar. Sholat asar itu sama teman-teman seperti sholat zuhur, 4 rakaat. Ketika senja atau mau masuk malam, kita mengerjakan sholat maghrib. Sholat maghrib sebanyak 3 rakaat. Nah, terakhir ada sholat isya. Sholat isya ini kita mengerjakan pas malam ya teman-teman ya. Sholat isya ini ada 4 rakaat. Jumlah sholat yang kita kerjakan dalam sehari semalam ada 17 rakaat. Nah teman-teman, sholat itu merupakan perintah Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Nabi Muhammad mengerjakan dalam sehari semalam. Itu perintah yang wajib kita kerjakan. Karena itu kita sebagai umat Islam wajib sholat 5 waktu ya teman-teman ya. Nah, sudah tadi kan Bunda Bita menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Oke teman-teman, peristiwa Isra Mi'raj itu tadi adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan siapa tadi? Bertemu dengan Allah. Dan Allah menyampaikan pesan untuk umatnya Nabi Muhammad bahwa sholat 5 waktu itu adalah kewajiban umat Islam. Jadi kita sebagai umat Islam, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, wajib kita mengerjakan sholat 5 waktu. Oke teman-teman, seperti tadi penjelasan Isra Mi'raj dari Bunda Bita. Teman-teman ingat nggak tadi Isra Mi'raj itu jatuh pada tanggal berapa? Ya, jatuh pada tanggal 27 Rajab. Kalau tahun ini kita merayakannya pada tanggal 11 Maret 2021. Tadi kejadian Isra Mi'raj itu menyampaikan bahwa kita wajib untuk sholat 5 waktu. Itu wajib sekali bagi umat Islam ya teman-teman. Sekian dari Bunda Bita, sekian cerita Bunda Bita sampaikan. Semoga pesan Bunda Bita teman-teman bisa mengerjakannya. Dan nanti juga ajak orang tuanya. Pas lagi ada ajan, ayo Bunda, ayah kita sholat. Oke teman-teman, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Bita atas ceritanya. Gimana teman-teman, seru nggak ceritanya? Semoga teman-teman senang ya dengan ceritanya Bunda Bita ya. Oke teman-teman, kita akan memasuki kegiatan sentra nih. Yang pertama, kita melanjutkan menulis angka Arab. Kemarin teman-teman sudah menulis angka Arab dari 11 sampai 14. Hari ini teman-teman menulis angka Arab dari angka 15 sampai angka 17. Silakan teman-teman lihat video Bunda berikut ini.
Nah, gimana teman-teman, sudah bisa? Kalau teman-teman belum bisa, video Bunda boleh diulang lagi. Terus teman-teman lihat gimana cara Bunda menulis angka Arab. Nah, untuk kegiatan kita yang kedua nih teman-teman, yaitu Bunda mau teman-teman menyebutkan salah satu tugas seorang TNI ini. Jadi di awal video sudah Bunda sebutkan ya tugas-tugas TNI itu apa aja. Nah, silakan teman-teman sebutkan ya. Boleh 1, 2, atau 3, boleh semuanya juga buat teman-teman sebutkan. Ya. Oke, kegiatan kita yang ketiga yaitu teman-teman menyebutkan kewajiban kita sebagai umat Islam. Tadi sudah dengarkan cerita Bunda kita kan, apa kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan juga teman-teman menyebutkan salah satu peristiwa penting umat Islam yang sudah diceritakan Bunda kita juga tadi. Teman-teman boleh kirim video atau voice note-nya. Itulah penjelasan Bunda tentang tugas pekerjaan seorang TNI. Terus tadi juga kita membahas apa ya tugas-tugasnya. Terus tadi Bunda Bita juga bercerita salah satu peristiwa penting bagi umat Islam. Terus juga tadi kita melakukan kegiatan sentralnya ibadah, yaitu salah satunya menulis angka Arab. Terus teman-teman juga tugasnya tadi menyebutkan salah satu tugas TNI. Terus juga menyebutkan kewajiban kita sebagai umat Islam. Terus menyebutkan peristiwa penting bagi umat Islam. Gimana teman-teman? Senang belajar hari ini? Semoga teman-teman senang ya. Kita sudah banyak banget bahas tentang subtema kita hari ini. Oke teman-teman, sebelum Bunda tutup kita baca doa sama-sama boleh? Doa untuk kedua orang tua ya. Bersikap anak soleh, duduk manis, siap menadahkan tangan ke depan. Berdoa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Amin. Oke teman-teman, ingat ya, selalu jaga kesehatan, selalu menggunakan masker jika keluar dari rumah. Jangan lupa cuci tangan ya. Cukup sekian dari Bunda Bella. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.